Halo adik-adik, yuk kita bahas. Kali ini ada soal berhubungan dengan eh, kerja pada bidang miring. Nah, bagaimana kita bisa menjawabnya? Yang pertama adalah diketahui massa suatu benda itu 0,5 kilo, kemudian sudut miringnya adalah 20 derajat, dan tetanya 20 derajat ya, dan panjang bidang miringnya itu adalah 1,5 meter. Maka untuk menentukan yang pertama, berapa kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut pada balok saat meluncur sepanjang D katanya. Untuk dia sepanjang D, maka kerja yang dilakukan gaya tersebut karena ini dipengaruhi atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah seimbang. Nah, karena keadaannya seimbang, maka gaya gesek harus berlawanan atau harus melawan komponen gaya gravitasi sepanjang bidang miring. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa untuk yang A, Fg-nya ini sama dengan W dikali sin theta. Maka W itu kan M kali G kali sin theta. Maka G-nya itu sama dengan 9,8. Adik-adik bisa langsung substitusi nilainya. M-nya 0,5 dikali G 9,8 kali sinus 20 derajat. Maka didapatkan Fg sama dengan 1,68 Newton. Karena balok meluncur dengan kecepatan konstan, gaya gesek F harus sama besarnya dengan komponen gravitasi. Maka F-nya ini sama dengan Fg 1,68 Newton. Jadi bisa dituliskan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok saat meluncur pada kecepatan konstan ini sama dengan minus F kali D atau sama dengan minus 1,68 kali 1,5. Maka didapatkanlah dia minus 2,52 Joule. Ya. Tanda negatif di sini sebenarnya menunjukkan dia berlawanan. Jadi kalaupun dituliskan dia W-nya sama dengan 2,52 itu tidak menjadi masalah ya. 2,52 tidak menjadi masalah. Joule. Negatif menunjukkan dia berlawanan sehingga bisa didapatkan kerja yang dilakukan oleh gaya gesek saat meluncur adalah 2,52 Joule. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Berapa hasil kerja total yang dilakukan oleh balok? Ya, berapa hasil kerja total yang dilakukan oleh balok tersebut? Ingat untuk B, karena kecepatan konstan, ya, kecepatan konstan artinya tidak ada perubahan kecepatan di sini. Maka kerja total pada balok, maka W-nya ini sama dengan, atau kamu tuliskan W total sama dengan 0. W total sama dengan 0 ini karena apa? Karena tidak ada perubahan energi kinetik. Ya, perubahan energi kinetik. Maka W totalnya adalah 0. Selanjutnya, bagaimana dengan yang C? Yang C diskusikan bahwa kerja total yang dilakukan jika sudut bidang miring diubah sehingga balok meluncur dengan percepatan tertentu. Ingat bahwa ini kondisinya baloknya berpindah dengan kecepatan konstan. Maka untuk kita menerapkan Fg sama dengan W kali sin theta atau ini sama dengan M kali G kali sin theta, maka komponen gaya gravitasinya atau Fg-nya ini akan meningkat, ya. Ini akan meningkat. Nah, hal ini menyebabkan percepatan pada balok
jika tidak ada perubahan pada gaya gesek yang signifikan. Nah, dengan percepatan yang ada, maka energi kinetik akan bertambah dan kerja totalnya bisa dituliskan EK-nya bertambah, maka W total ini sama dengan delta EK, ya. Delta EK atau perubahan daripada energi kinetik. Nah, bisa dituliskan ini sama dengan delta EK itu sama dengan setengah M V kuadrat F kurang setengah M VI kuadrat. V kuadrat atau VI kuadrat itu menunjukkan F-nya itu kecepatan akhirnya, sedangkan VI kuadratnya menunjukkan kecepatan awalnya. Jadi itulah adik-adik pembahasan soal yang berhubungan dengan kerja ataupun usaha pada bidang miring. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih.